Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, hari Selasa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi orang Yahudi, bahkan mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus pun, mereka masih menganut pemahaman bahwa keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu hanya sampai kepada orang Yahudi. Di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Rasul Petrus sebagai orang Yahudi juga memahami, mengerti akan apa yang sudah dipahami oleh sebangsanya ketika itu. Akan tetapi Allah menyatakan sesuatu hal yang berbeda kepada Rasul Petrus, yaitu Allah mengutus Rasul Petrus untuk membaptis seorang perwira Romawi di Kaisarea yang bernama Kornelius. Kornelius ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia orang Romawi, namun dia percaya kepada Yesus Kristus. Hanya saja ketika dia sudah percaya kepada Yesus, dia merindukan agar Rasul Petrus membaptisnya. Sebuah pergumulan yang sangat luar biasa bagi Rasul Petrus. Karena dalam pemahaman dia, bagaimana mungkin Kornelius ini bisa menerima keselamatan? Namun Tuhan menyatakan kepada Petrus bahwa semua orang, semua bangsa harus menerima keselamatan dari Yesus. Harus dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Termasuk Kornelius yang percaya kepada Kristus. Maka Rasul Petrus ketika dia telah membaptis Kornelius dan keluarganya, dia justru menghadapi tantangan yang berat dari sebangsanya. Bangsa Yahudi yang mengetahui bahwa Petrus telah membaptis Kornelius yang bukan orang Yahudi, mereka marah kepada Simon Petrus. Namun Rasul Petrus menegaskan bahwa Tuhan telah mendatangi Rasul Petrus, bahwa Tuhan telah berbicara kepada Petrus bahwa segala sesuatu yang haram dikatakan oleh manusia, jika sudah Tuhan katakan halal, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa melanggar hal itu. Tidak bisa satu manusia pun menentang hal itu. Inilah yang menjadi alasan Petrus kenapa dia harus memberitakan Injil ke semua bangsa. Dan apa yang mau kita lihat dari firman ini, Bapak Ibu Saudaraku? Firman yang telah diberikan Allah kepada kita, keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada kita, itu bukan keselamatan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dunia ini. Jangan pernah memahami hanya orang yang suku Batak lah yang mendapatkan keselamatan. Hanya orang yang suku Jawa lah yang mendapatkan keselamatan. Hanya yang orang suku Dayak lah yang keselamatannya diterima. Atau suku yang lain. Namun firman ini menegaskan semua orang harus menjadi diselamatkan atau menerima keselamatan dari Kristus. Maka bagaimana supaya semua orang mendapatkan keselamatan itu? Maka jadilah seperti Simon Petrus. Sekalipun dia ditentang oleh keluarganya, atau sekalipun dia ditentang oleh bangsanya, namun Petrus lebih mendengarkan firman Tuhan
Karena firman Tuhan itu menjadi penopang, menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengenal Kristus. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita telah mendapatkan keselamatan itu, maka tugas kita adalah bagaimana agar setiap orang yang belum mengenal Kristus bisa menerima Kristus sebagai juru selamat. Maka perkenalkanlah Kristus itu dari perkataan kita. Perkenalkanlah Kristus itu dari pekerjaan kita. Perkenalkanlah Kristus itu dari kasih yang kita lakukan. Perkenalkanlah Kristus itu dari keharmonisan rumah tangga kita. Sehingga orang akan melihat, oh beginilah orang yang hidup di dalam Kristus. Oh beginilah orang yang telah menerima keselamatan. Maka dari cara kita, persekutuan kita, keluarga kita, semakin banyak orang yang menerima Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang telah Tuhan firmankan, segala sesuatu yang telah Tuhan katakan, inilah yang akan kita hidupi. Dan inilah yang akan kita sebarkan. Seperti Simon Petrus, sekalipun dia punya tantangan, punya hambatan, punya persoalan memberitakan Injil, tapi dia lebih mendengarkan firman Tuhan. Maka kita pun demikian. Kalaupun kita menghadapi tantangan yang berat, hambatan yang berat memberitakan Injil, rumah ibadah kita disegel, dibakar, atau apapun itu, tapi itu tidak pernah membatasi kita untuk memberitakan Injil. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di rumah ibadah, tidak bisa berkumpul dalam ibadah evangelisasi atau kebaktian, tapi kita bisa menggunakan media sosial kita untuk membagikan firman Tuhan. Kita bisa menggunakan Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita, WA kita, untuk memberitakan firman Tuhan, agar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa semua makhluk, semua bangsa harus menerima firman Tuhan, harus menerima keselamatan. Dan itulah tugas kita. Kemanapun kita melangkah, setiap orang harus menerima Yesus sebagai sumber keselamatannya. Terpujilah nama Tuhan, dimampukanlah kita untuk menyebarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, dan kiranya kita tetap menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami Engkau mampukan menjadi pengabar-pengabar Injil-Mu yang membawa berita sukacita kepada semua orang. Sekalipun ada tantangan yang kami alami, tapi bersama dengan Tuhan kami akan dimenangkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami yakin Engkau akan memampukan dan memenangkan kami. Amin.